Seandainya aku juga bisa melihat. Sayang, sudah larut malam belum tidur. Ayo minum susu sebelum tidur. Sayang, aku adalah matamu. Nyonya, air mandi sudah siap. Sekarang Anda bisa mandi. Suami, aku mandi dulu. Suami, kenapa memeluk begitu erat? Ada apa? Sayang, tidak ada apa-apa. Aku cinta kamu. Suami, aku juga cinta kamu. Peri kecil berpakaian begitu seksi. Tidak takut ketahuan istriku? Istri kamu akan mati malam ini. Aku akan meracuni istri kamu. Kamu masih bermesraan denganku. Lebih baik dia mati. Aku sudah lama membenci si buta mati itu. Malam yang panjang, kita mulai saja. Ibu. Aku bisa melihat. Aku benar-benar bisa melihat. Suami. Siapa? Kapan mereka mulai bersama? Mungkin setengah tahun lalu. Suami, kamu pulang? Sayang, aku perkenalkan. Ini Liu Yanyan, pengasuh baru yang aku pekerjakan. Kamu tidak bisa melihat, sendirian di rumah tidak aman. Aku sibuk bekerja, jadi aku pekerjakan pengasuh untukmu, untuk merawatmu bersamaku. Halo Nyonya, saya Liu Yanyan. Senang bisa merawat Anda. Halo, Song Mokian. Kedepannya, mohon bimbingannya. Nyonya, foto pernikahan Anda dan Tuan sudah saya gantung. Bagus tidak? Cepat lihat. Sangat cantik. Anda dan Tuan sangat serasi. Pandangan Tuan penuh kasih sayang. Sayang, foto pernikahanmu cantik. Sangat indah. Benarkah? Aku senang sekali. Tentu saja. Anda dan Tuan, sungguh pasangan yang ditakdirkan. Sangat serasi. Oh ya? Sayangnya, aku tidak bisa melihat. Iya, sayang sekali. Kalau tidak, kamu bisa melihat Tuan dan pandangannya yang penuh kasih. Memanfaatkan kebutaanku, menyakitiku seperti ini. Zhou He, Liu Yanyan. Aku akan buat kalian membayarnya.
Tuan, takut apa? Aku taruh obat tidur berlebihan di susunya. Sekarang, mungkin dia sudah tenggelam di bak mandi. Mungkin aku terlalu khawatir. Tenang, dia pasti mati. Siapa yang mati? Ah! Yanyan. Siapa yang pasti mati? Tikus. Aku racuni tikus di gudang. Tikusnya pasti mati. Oh, tikus ya. Kamu mau bunuh aku? Masa sih? Bunuh orang itu melanggar hukum. Aku mau minta tolong kamu mengupas buah Yanyan. Kenapa kamu terlihat sangat ketakutan? Jangan-jangan kamu melakukan sesuatu hal yang salah terhadapku? Nyonya, apa yang Nyonya bicarakan? Mana mungkin aku melakukan hal yang merugikan Nyonya? Aku hanya merasa, sebagai tunanetra, memegang pisau terlalu berbahaya. Lain kali hal seperti ini panggil aku saja. Yanyan, kamu begitu baik padaku. Ini seharusnya kulakukan. Ah, Yanyan, di kamarmu ini ada orang lain? Mana mungkin? Mana mungkin ada orang lain? Lalu di sini? Kenapa ada suara? Nyonya, rumah ini hanya ada 3 orang. Nyonya curiga Tuan ada di kamarku? Atau maksud Nyonya, mana mungkin ini sudah malam begini. Suamiku datang ke kamarmu untuk apa? Bercinta? Nyonya benar-benar bisa bercanda. Aku sekarang akan membantu Nyonya mengupas apel. Kalau begitu hati-hati, lantainya. Aduh! Banjir air. Ah, Sam, kok aku dengar suaramu? Apa kamu juga di sini? Ah, aku dengar ada suara dari sini. Agak khawatir denganmu, jadi datang untuk melihat. Sam, kamu dan Yanyan begitu baik padaku. Aku benar-benar 1 menit pun tidak bisa berpisah dari kalian. Tentu saja, aku kan suamimu. Matamu tidak bisa melihat, tentu harus setiap saat memperhatikan keselamatanmu. Ayo, aku antar kamu kembali ke kamar. Sayang, kamu habis mandi, kenapa tidak langsung ke kamar? Tiba-tiba bawa pisau dapur, pergi ke kamar Yanyan. Sayang, ini belum sampai kamar. Kenapa kamu berhenti? Kamu tahu? Aku bawa pisau ke kamar Liu Yanyan. Jangan-jangan kamu dari tadi di kamarnya? Masa sih? Aku dengar ada suara dari sana, makanya buru-buru ke sana. Sudahlah, sayang, jangan curiga mulu. Cepat istirahat. Johe, Liu Yanyan. Aku takkan bilang aku sudah bisa melihat cara kalian mempermainkanku. Akan ku balas dengan cara yang sama. Liu Yanyan, kamu baru bangun sekarang? Belum masak sarapan kan? Bukannya ada buah di meja? Atasi dulu dengan itu. Aku mau makan sekarang. Kok banyak banget maunya? Tahu kenapa? Karena aku tuan rumah di sini, sandang, pangan, papanmu, semua aku yang sediakan. Itu alasanku banyak maunya. Ibu benar, akan kutaati nasihat ibu. Aku masak untuk ibu sekarang. Ibu, makanan sudah siap. Ini kan sisa kemarin.
buat ulang ini? Nyonya, ini baru saja saya buat. Meski Nyonya cari-cari kesalahan, ini terlalu jelas. Masa saya cari-cari kesalahan? Suami saya mempekerjakanmu bukannya untuk merawat saya? Atau jangan-jangan untuk jadi nyonya rumah? Nyonya memang fasih berbicara. Saya akan buatkan ulang untuk Nyonya. Nyonya, makanannya sudah siap. Kamu yakin? Saya yakin. Bagus sekali. Sudah susah payah. Gak apa, Nyonya. Ini tugas saya. Cepat makan. Nanti dingin. Makan? Kenapa berhenti? Sepertinya kamu sangat ingin saya makan nasi ini. Ada apa di dalamnya? Masa mungkin? Saya hanya khawatir Nyonya terlalu lapar. Saya agak haus. Tolong ambilkan air. Baik. Jangan lupa makan ya. Aduh, kamu tidak apa-apa. Kamu ngapain? Aduh, saya yang ceroboh. Tangannya tidak hati-hati. Masa saya tidak apa-apa? Seharusnya tidak apa-apa, kan? Lagi pula cuma semangkuk nasi. Lihat tangan saya. Istrimu sengaja. Dia kan cuma orang buta. Ngapain kamu marahin dia? Saya sudah muak dengannya. Setiap hari menyuruh-nyuruh saya. Kapan kamu cerai dengannya? Aku? Mengapa mau bercerai dengannya? Apa maksudnya? Dulu kan kau bilang cerai sama dia, nikah sama aku. Masa mau aku jadi teman kamu seumur hidup? Kalau cerai sama dia, aku cuma dapat separuh harta. Kalau nggak cerai, semua uangnya jadi milikku. Aku cuma perlu rawat si buta itu udah cukup. Kenapa tidak? Tapi, Sudahlah. Lagi pula dia cuma seorang buta, nggak bakal ancam kamu. Dan kamu kan pernah bilang juga, dengan dia ada, kita berdua malah lebih seru. kalau kamu nggak belain aku nggak bakal biarin dia. Aku urus sendiri. Halo Keke, gimana kabarnya di luar negeri? Tante ajak kamu jalan-jalan nggak? Oh ya? Iya, Mama juga kangen. Aku nggak bakal sakiti kamu sengaja. Tapi untuk seorang buta, kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Akan kuatur tanpa sepengetahuanmu, sakitnya bukan main. Wajah yang cantik sekali.
Song Mokian, wajahmu akan kubuat seperti kulit kayu kering, menjijikkan. Nyonya, air mandinya sudah siap. Aku pergi belanja dulu. Sebentar lagi balik. Tolong jangan pergi kemana-mana. Tenang, akan segera kumasak. Mana mungkin aku melewatkan momen penting ini? Aku ingin menyaksikanmu terjun ke jurang yang dalam. Mana orangnya? Aku di sini. Aduh! Wajahku! Apa? Kau bilang wajahku tak bisa pulih? Maaf, korosif asam sulfat memang terlalu kuat. Kami benar-benar tak bisa memulihkannya sepenuhnya. Kenapa bisa begini? Yanyan, wajahmu sekarang pasti menyeramkan ya. Lumayanlah. Untungnya aku tak bisa melihat ini semua salahmu. Sayang lihat wajahku dia. Sayang ada masalah. Aku hampir mati ketakutan. Jangan takut. Sayang, aku di sini. Katakan apa yang sebenarnya terjadi. Kupikir ada maling di rumah. Tak disangka itu Yanyan. Kamu yang berbuat jahat malah melapor duluan. Wajahku ini jelas-jelas sengaja kau rusakkan. Tenang dulu, Mokian matanya buta. Mana mungkin sengaja. Aku tahu. Dia sengaja pura-pura buta. Dia bisa melihat. Apa katamu? Mata Song Mokian sudah sembuh sejak lama. Wajahku ini sengaja dia rusakkan. Sayang, matamu benar-benar sudah bisa melihat. Bukan aku tidak. Aku benar-benar tidak. Nona Song, jika yang dikatakan Nona Liu Semua benar. Bisa dituduh penganiayaan dengan sengaja. penganiayaan apa? Ini jelas pembunuhan berencana. Aku akan laporkan ke petugas hukum. Sayang, kamu harus jujur padaku. Kalau tidak ada yang bisa selamatkan kamu. Yanyan. Aku tahu wajahmu rusak pasti kesal, tapi kamu tidak bisa menyalahkan semuanya pada orang buta sepertiku. Sayang, aku benar-benar tidak bisa melihat. Dia bohong. Yanyan. Mengapa aku harus bohong kepada suamiku? Kamu lupa? Bukankah kamu yang bilang akan pergi belanja? Kamu jelas sudah pergi, kenapa tiba-tiba diam-diam muncul di kamar mandiku? Aku yang buta pasti ketakutan. Membela diri itu wajar, kan? Tidak. Kamu bisa melihat, kamu sengaja merusak wajahku. Yanyan. Mengapa aku harus balas dendam padamu? Antara aku dan kamu tidak ada permusuhan. Jangan-jangan kamu melakukan sesuatu yang merugikanku? Atau kamu main serong dengan suamiku? Ah! Apa yang kamu omongkan? Ah! Sayang, aku sakit sekali. Sayang. Sayang, aku di sini. Sayang, aku baru sebentar ke toilet. Kenapa kamu sudah terluka? Suamiku, Yanyan bilang aku yang menyakitinya. Dia malah mendorongku sampai jatuh. Sayang, tidak apa-apa. Yanyan hanya sedang emosi sesaat. Aku akan menegurnya dengan tegas. Kamu masuk ke kamar dan istirahat dulu, ya. Lihatlah wajahku. Dia merusaknya seperti ini. Biarkan saja masalah ini. Kalau begitu, aku bagaimana?
Sudah kubilang, jangan cari masalah dengannya. Aku tidak mau memikirkan lagi asam sulfat pekat itu. Sebenarnya dari mana asalnya? Yang pasti bukan Song Mokian yang melakukannya. Sudahlah. Mempertahankan hubungan seperti sekarang juga baik. Dengarkan kata-kata ibu. Mempertahankan kehidupan seperti sekarang? Johe, sebentar lagi giliranmu. Sayang, kita sudah lama tidak melakukannya. Sekarang tidak bisa, dia ada di sini. Dia kan buta, tidak bisa melihat. Takut apa? Kita lakukan di sini saja. Sayang, apa itu kamu? Nyonya Tuan sudah pergi bekerja? Song Mokian, tidur dengan suamimu di hadapanmu. Kamu hanya seorang buta. Kamu hanya seorang buta yang tidak berguna. Nona Song, keperluan Anda kali ini adalah untuk mengurus bisnis di bidang apa? Saya ingin mengajukan gugatan cerai. Suami saya jatuh cinta pada pengasuh di rumah kami. Oh, saya mengerti. Bisa dilihat. Anda terhadap pernikahan ini sudah benar-benar kecewa. Lalu, apa tuntutan Anda di sini? Saya ingin dia keluar tanpa harta. Tidak boleh mengambil satu sen pun hartaku. Ya, termasuk hak asuh anakku juga harus ikut aku. Ya, aku mengerti. Dilihat dari bukti yang ada saat ini, permintaanmu seharusnya bisa dipenuhi. Aku akan segera menulis gugatan. Besok aku akan temui suamimu untuk bernegosiasi. Pengacara Zhang Ye. Ya, masalah ini tidak perlu terburu-buru. Aku masih ada beberapa hal yang harus dilakukan, Nona. Menurutku, dengan bukti yang ada saat ini, bisa diajukan sebagai bukti ke pengadilan. Suamimu melakukan kesalahan besar selama pernikahan. Pengacara Zhang, kamu tidak perlu buru-buru. Tunggu saja kabar dariku, Nona Song. Aku tidak tahu apakah kamu masih ada celah di tangan suamimu. Tenang saja, semua kekhawatiranmu bisa kubantu selesaikan. Sejujurnya, anakku masih di tangannya. Keke, dengarkan. Setelah keluar negeri, harus belajar dengan rajin. Setelah kamu selesai belajar dan pulang, Mama tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Mama, aku tidak mau keluar negeri. Aku tidak mau meninggalkanmu. Keke. Kalau saja Mama bisa melihat, Mama pasti akan pergi bersamamu. Keke, kamu dengarkan kata-kata Mama menunggumu di rumah. Cepat pergi, Tuan kecil. Tidak bisa menunggu lagi. Keke. Mama, Keke. Sejak itu, selama 3 tahun, cara komunikasiku dengan anakku hanya melalui telepon. Ya, kebetulan dia hari ini akan pulang dari luar negeri setelah aku menjemput anakku. Tolong bantu aku mengajukan gugatan cerai. Nona Song, tenang saja. Aku pasti akan membela hak-hakmu. Keke, sudah 3 tahun ibu akhirnya bisa bertemu denganmu. Ibu, Keke, benarkah itu kamu? Keke, aku ini, Ibu. Aku sangat merindukanmu. Keke, benarkah itu kamu? Ada masalah apa, sayang? Tidak ada. Hanya agak sulit dipercaya. Ayo, Keke. Biarkan ibu memelukmu. Kekeku di mana? Sayang, anak kita sudah pulang.
Mulai sekarang, keluarga kita bisa berkumpul lagi. Ya, keluarga kita bisa bersama lagi. Suamiku, aku akan beli bahan untuk masak makan malam. Keke paling suka masakanku. Nona Song, jangan panik, jelaskan pelan-pelan. Pengacara Zhang, tolong bantu aku. Anakku hilang. Apa? Bukannya kau bilang hari ini anakmu pulang dari luar negeri? Benar, awalnya memang begitu. Tapi hari ini aku baru sadar yang pulang bukan anakku sama sekali. Song Mokian, ternyata kau sudah bisa melihat lagi. Kau tak menyangka aku akan mengikutimu keluar, kan? Kali ini aku akan membuatmu benar-benar gagal. Kalian mau apa? Lepaskan aku, lepaskan. Bawa dia masuk. Liu Yanyan. Kau tahu kenapa kau kalah? Pak pengacara Zhang, saya diikuti orang. Tenang saja, datang saja ke sini sekarang. Saya akan bantu kamu. Ini? Dulu kamu belikan ini untuk saya, untuk mendapatkan hati saya. Song Mokian, aku sudah lama tahu penglihatanmu pulih. Kamu berani menjebak saya. Aku tak akan membiarkanmu begitu saja. Liu Yanyan, ku beritahu kamu, justru kamu yang tidak akan dibiarkan. Cepat katakan padaku, di mana anakku sebenarnya? Mau tahu di mana anakmu? Sampai mati pun aku takkan bilang. Hah? Ah. Nona Song, yang paling penting sekarang adalah menemukan anakmu. Begini saja, serahkan dia padaku. Setelah semua selesai, aku akan serahkan ke petugas penegak hukum. Kalau begitu, saya percayakan padamu. Saya akan pulang dulu. Kalau terlambat pulang, Zhou He akan curiga. Oh ya, Pak pengacara Zhang. Ada satu hal lagi yang perlu bantuanmu. Ah, ah. Kalian mau apa? Ini penahanan ilegal. Lepaskan aku. Sayang, kamu sudah pulang. Yanyan mana? Dia tidak pulang bersamamu? Dia takkan pernah kembali. Dia tidak pulang bersamamu? Dia takkan pernah kembali. Apa katamu? Aku tidak bilang apa-apa. Oh, sayang, kamu benar-benar tidak melihat Yanyan? Yanyan? Aku tidak melihatnya. Dia kan tadi bersama kalian. Dia selalu bersama kalian, kan? Aku telepon dulu ya. Aku akan telepon dan tanya. Nomor yang Anda hubungi? Cek. Maaf. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi. Kenapa? Teleponnya tidak bisa dihubungi. Yanyan sepertinya hilang. Tidak, aku harus cari orang. Sayang. Mungkin Yanyan pergi main. Ayo kita makan dulu ya. Keke. Mama bawa banyak makanan enak. Mama, akhirnya Mama pulang. Keke kangen Mama. Halo, Apakah Bapak Zhou He? Pengasuh di rumah Anda, Nyonya Liu Yanyan, ditahan karena pencurian. Apa? Apa? sayang. Kenapa? Sayang. Kamu benar-benar tidak melihat Yanyan? Aku benar-benar tidak melihat Yanyan.
Sore ini, aku belanja di mall terus. Benar-benar tidak ketemu dia. Yanyan karena mencuri. Ah! Ditangkap? Kok bisa begitu? Tak disangka. Yanyan ternyata orang seperti itu. Sepertinya, keluarga Zhou tidak bisa menahannya lagi. Mama, mama, mama. Keke tidak apa-apa. Mama di sini. Jangan takut, tidak apa-apa. Mama di sini. Sayang, hari ini kamu capek ya? Baik, kamu pulang dulu istirahat. Baik. Oh iya, suami. Belakangan ini akan ada pekerja baru merawat saya. Tak perlu khawatir. Baik. Song Mokian belakangan ini rasanya seperti berubah jadi orang lain. Jangan-jangan dia sengaja pura-pura buta. Dia bisa lihat. Dia benar bisa melihat. Jangan-jangan penglihatannya pulih. Halo. Besok buatkan saya janji pemeriksaan seluruh tubuh. Terutama mata. Istri, hari ini kita periksa saja. Baik-baik saja. Kenapa periksa? Melihatmu buta sudah lama. Saya ingin memeriksa. Lihat apakah bisa sembuh. Suami, kamu sangat baik. Tapi mata saya ini mungkin tak bisa sembuh. Istri, tenang saja. Meskipun tak sembuh, aku akan merawatmu selamanya. Jika kamu sembuh, jangan salahkan aku kejam. Nona Song bisa rasakan cahaya? Saya tak lihat apa-apa. Dokter, saya benar tak bisa melihat. Nona Song, karena Anda periksa mata di sini, harus jujur pada saya. Dokter, apa yang Anda katakan? Saya tidak paham. Alat ini bisa periksa matamu kondisi fokus. Untuk menilai tingkat pemulihan matamu. Jelas mata Anda sudah kembali normal. Dokter, apakah Anda salah mengukur? Saya tidak tahu dengan tujuan apa Anda menyembunyikan kondisi Anda. Tapi ilmu pengetahuan adalah ilmu pengetahuan. Kami juga harus bertanggung jawab pada keluarga Anda. Dokter, saya mohon suami saya. Sayang, Ha? aku kenapa? Direktur, Anda datang. Direktur. Sayang, aku kenapa? Tidak kenapa. Aku hanya bilang ke dokter, kamu sangat peduli dengan kondisiku. Minta dokter periksa dengan teliti. Oh, begitu ya, Lawu. Ya, bagaimana kondisi mata istriku? Mata Nona Song. Jangan, Kenapa? Sayang, kenapa tiba-tiba menangis banyak sekali? Ada apa? tidak apa-apa. Mungkin alat tadi agak terlalu terang. Mata agak sakit. Lawu. Ya, sebenarnya bagaimana? Tanya sesuatu, kamu lambat sekali. Jangan-jangan kalian sembunyikan sesuatu dariku? Aduh, mana mungkin direktur. Hal yang ingin Anda ketahui mana berani saya sembunyikan. Hanya saja ini. Mata Nona Song sudah tidak bisa pulih lagi. Baik, terima kasih. Hei, kamu keluar dulu. Aku masih mau bicara dengan istriku. Baik. Terima kasih, sayang. Sayang, kamu bilang tadi saat tes kamu bisa lihat sedikit cahaya, ya? Alatnya agak terlalu terang. Sakit mataku. Masih ada urusan suamiku? Kalau tidak, kita pulang saja. Jangan buru-buru dulu. Aku rapikan barang dulu. Baik, Apa kamu merasa kebelakangan ini ada yang aneh? tidak ada.
Keke dari dulu sudah dekat denganku. Suamiku, apa kamu melihat Keke manja padaku, lalu cemburu? Mana mungkin? Aku kan sudah dewasa. Masa iri pada anak kecil? Suamiku, kamu belum selesai. Keke masih di rumah. Cepat kita pulang. Tidak usah buru-buru. Kunci mobilku hilang. Tunggu aku cari dulu. Suamiku, kamu benar-benar ceroboh. Cepat cari ya. Aku tunggu di sini. Sudah. Kunci mobil ketemu. Ayo kita pergi. Suamiku, kamu ke mobil dulu. Aku ke toilet dulu. Bagaimana kabarmu belakangan? Aha, aduh, buta ya. Lihat jalan. Sakit sekali. Sungguh tidak beradab. Oh, Kakak. Kamu di mana sih? Hari ini banyak sekali orang buta ya. Tadi ada perempuan gila satu, lalu ada dokter, dan rumah sakit ini juga masih bisa buka apa tidak sih? Iya, ya. Siapa yang tahu? Tadi kau bilang ada wanita gila. Dia seperti apa rupanya? Memangnya seperti apa lagi? Pakai kacamata hitam? Lari seperti orang gila di koridor. Sungguh gila. Aduh, lepaskan tanganku. Maaf, Ayo pergi. dia kan buta. Bagaimana bisa lari seperti orang gila? Hmm, Siapa itu? Sayang. Hah? Suamiku. Kaukah itu suamiku? Suamiku. sayang di tanganmu. Kenapa banyak sekali keringatnya? Benarkah? Mungkin di sini terlalu panas. Aku tak menyadarinya, suamiku. Kita harus pulang. Kalau terlambat lagi, Keke akan cemas menunggu. Sayang, kau janjian dengan seseorang? Mungkin pembantu baru sudah datang. Suamiku, tolong bukakan pintunya. Baik, Halo, Tuan Joe. Saya pembantu baru. istri saya buta. Tugas terpentingmu merawat kehidupannya. Tuan Joe, hal ini Nona Song sebelumnya sudah memberitahuku. Baik, Kalau begitu saya tidak akan terlalu ikut campur kamarmu di sana. Pergilah rapikan barang-barangmu. baik. Saya sudah mencari tahu Yan yang tinggal seminggu lagi akan bebas. Kenapa kau masih mencari pembantu baru untuk merawat hidupmu? Apakah Yan merawatmu kurang baik? Suamiku, apakah kau rela melihatku setiap hari bersama seorang pencuri tinggal bersama? Bukan itu maksudku. Tapi, sayang, Yan sudah lama tinggal bersama kita. Bukankah dia lebih terbiasa dengan jadwal hidupmu? Sayang, kamu sepertinya sangat berat melepas Liu Yanyan ini. Jangan-jangan ada sesuatu antara kalian berdua? Aha. Sayang, apa yang kamu omongkan? Aku setia padamu. Sudahlah, tidak usah ya, tidak usah. Yang penting kamu jangan berpikir macam-macam. Oh iya, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Nona Song, bisa kita mulai. Sst, kita ambil rambutnya lalu pergi. Hah. Aku mau mama. Baik. Keke, baik. Mama ada di sini. Kamu bukan mamaku. Kembalikan mamaku. Keke, baik.
Aku akan bawa Keke cari mama. Ah, cepat pergi. Dengan rambut ini, kita bisa menentukan anak siapa dia sebenarnya. Jika terbukti anak Zoha, ini akan menjadi salah satu bukti terkuat di pengadilan. Pengacara Zhang, terima kasih kerjanya. Tidak apa-apa, aku pergi dulu. Hasilnya sudah keluar? Pengacara Zhang, bagaimana hasilnya? Hasilnya sudah keluar? Dia bukan anak Zoha. Apa? Aha. Ini? Ini tidak mungkin. Lalu mengapa Zoha mengakuinya? Anak itu? Aku tidak percaya Zoha sebaik itu. Sekarang, hanya ada satu penjelasan. Kemungkinan Zoha dibohongi oleh Liu Yanyan. Karena Liu Yanyan memang adalah ibu kandung dari anak ini. Zoha, aku tidak tahu perasaan apa yang akan dia rasakan saat melihat laporan ini. Nona Song, sekarang semua bukti telah terkumpul. Selain menemukan Zhou Keke yang asli, apa saat ini ada cara lain? Aku pasti akan membuat Zoha menemukan Keke sendiri. Sayang, akhir-akhir ini aku menyuruh pengacara untuk memberikan trust tunai senilai 100 juta di bawah namaku kepada Keke. Kenapa? Kamu juga tahu, aku ini orang buta. Nanti belum tentu apa yang akan terjadi. Uang ini khusus kugunakan untuk membuka jalan bagi masa depan Keke. Baik, aku mengerti. Sayang, ingat ya. Sebentar telepon pengacara untuk tanda tangan. Aku agak lelah. Istirahat dulu. Baik. Song Mokian, tak kusangka setelah menikah bertahun-tahun, kau masih menyembunyikan trust 100 juta dariku. Kalau bukan karena aku mengirim Zhou Keke pergi lebih awal, mungkin uang ini tak akan pernah jatuh ke tanganku seumur hidup. Halo, apakah ini pengacara Zhao? Saya ingin berkonsultasi mengenai masalah trust 100 juta. Kakak Zhang, menurutmu, bisakah ini berhasil? Tenang. Ini... halo ya. Maksud Anda tentang trust 100 juta Nyonya Song ya? Begini, Nyonya Song memang menyerahkan trust ini kepada saya. Jika ingin mengambil sekarang, selain membawa KTP lengkap dan buku keluarga serta informasi valid lainnya, juga membutuhkan sidik jari Keke sendiri. Masih butuh sidik jari? Saya ayahnya masih tidak boleh? Tidak boleh. Trust ini atas nama Keke. Walaupun tidak boleh. Baik, saya mengerti. Sudah kena umpan. Hah. Pak, ikuti mobil di depan. Baik. Siluet itu mirip sekali dengan Song Mokian. Song Mokian kan buta. Mana mungkin ke sini? Tuan Zhou. Tuan Zhou. Direktur, saya masih ada urusan. Keke, saya titipkan. Istri saya kondisi mentalnya tidak baik. Kalau dia datang mencari anak, tolong jangan sekali-kali biarkan dia bertemu anak. Tuan Zhou, tenang saja. Keke di panti asuhan kami akan sangat aman.
Keke. Mama, akhirnya menemukanmu. Anak kecil main lumpur. Lumpur dibuat lukisan. Lukisan gambar rumahku. Di rumah ada mamaku. Hari ini ulang tahunmu, kamu mau makan apa, main apa? Bisa bilang ke ibu direktur. Ulang tahun. Aku ulang tahun lagi. Aku mau makan paha ayam yang besar. Baik, mau makan paha ayam. Kalau begitu ibu direktur sekarang belikan untukmu ya. Baik, ayo ya. Nona, cari siapa? Aku cari. Direktur, aku ada urusan lain. Keke, kuserahkan padamu. Istriku kondisi mentalnya tidak baik. Kalau dia datang cari anak, jangan sekali-kali biarkan dia bertemu anak. Tidak, aku tidak boleh beritahu dia. Aku datang cari Keke. Kalau tidak, pasti tidak bisa jumpa anak. Oh, Anda direkturnya? Iya, Aku dari organisasi relawan hari ini datang untuk menyumbang. oh baik. Ayo, mari masuk bicara. Mama, kamu mamaku? Ayo, mari masuk bicara. Mama, kamu mamaku? Keke, aku mama. Mama, kenapa tinggalkan Keke? Keke, mama tidak pernah meninggalkanmu. Mama yang salah. Semua salah, mama. Kamu menderita. Kamu mamanya Keke? Direktur, saya mohon. Saya ibu Keke. Saya mohon. Izinkan saya bawa Keke. Ayah Keke bilang, Ibu Keke adalah orang gila. Akan sakiti Keke. Saya lebih baik telepon ayahnya. Direktur, jangan telepon. Saya mohon. Saya tidak gila. Ini Johe. Johe berselingkuh. Dia mengadopsi anak lain, lalu membuang anaknya ke panti asuhan. Bagaimana bisa? Saya bisa bantu apa? Direktur, saya tak perlu apa-apa. Asal izinkan saya bawa Keke, saya sudah bersyukur. Tapi saya harap Anda jangan beritahu Zohe. Tenang, kalian pergi. Saya bantu Anda. Direktur. Ada tempat sembunyi? Sembunyi. Anda bawa Keke dulu sembunyi di balik papan. Jangan bersuara, saya hadapi. Baik. Direktur. Anda kenapa hari ini? Saya panggil lama. Tuan Joe. Keke terus rewel. Saya baru tenangkan dia tidur. Sungguh merepotkan. Tuan Joe, Anda tiba-tiba kembali. Ada apa? 100 yuan ini biaya hidup ke bulan ini. Masalah ke depannya, jangan lagi bilang padaku. Agar ibunya tak dengar. Nanti dia gila lagi. Johe, kau pakai uangku untuk anak orang lain. Tapi anakku cuma diberi 100 yuan. Aku takkan membiarkanmu. Mama, di luar itu ayah. Mama bertengkar dengan ayah. Keke, mama aja Keke main peta umpet. Jangan sampai ayah menemukan kita, ya? Baiklah, aku mengerti Tuan Joe. Kalau tak ada urusan, silakan pergi dulu. Direktur, biasanya kau sangat ingin aku tinggal menemani. Keke, kenapa hari ini buru-buru menyuruhku pergi? Aku mau cari Keke. Keke, Tuan Joe. Keke sudah tidur, jangan bangunkan dia lagi. Ayah, aku di sini. Ayah, aku di sini. Keke, jangan bicara. Tapi aku rindu ayah. Keke, setelah main peta umpet selesai, mama akan ajakmu cari ayah, ya?
Keke, keke, Song Mokian, benar-benar kau. Dulu saat Yanyan bilang matamu sembuh, harusnya kubunuh kau saat itu. Katakan, bagaimana kau bisa temukan tempat ini? Ada hubungannya apa denganmu? Johek, kau ini anjing ingkar janji. Sama sekali tak pantas jadi ayah, tak pantas jadi suami. Aku takkan melepaskanmu. Takkan melepaskanku? Kau pikir masih bisa lari dari sini? Ayah, jangan pukul ibu. Ah, Cepat pergi. Cepat lari. Berhenti lari. Tuan Joe, jangan pergi. Director, Ibu direktur. Ah, Keke manis. Song Mokian. Karena kau ingin mati, kukabulkan keinginanmu. Pengacara Zhang. Untung kau datang. Aku di panti asuhan Jiangcheng. Jemput aku. Anak baik-baik saja? Baik-baik saja. Aku tak menyangka Johe malah kembali. Untung aku waspada. Tapi kebutaan palsuku terbongkar. Tak apa, saatnya kita memberi serangan balasan terakhir. Besok aku ke pengadilan untuk menuntut Zohe. Kau akan berjuang untuk cerai. Terima kasih, Pak Zhang. Jika kini aku tak peduli, nanti aku yang kena musibah, takkan ada yang membelaku. Ayo kembali ke kantor, sekarang aku tak pantas muncul. Cerai? Mimpi. Mimpi. Lihat dulu fotonya. Kau menyelidikiku? Di mana Song Mokian itu? Suruh dia temui aku. Klien saya tidak akan menemui Anda. Saya datang hari ini untuk membahas pembagian harta setelah perceraian dan hak asuh anak. Ingin bercerai? Mudah. Saya minta Song Mokian memberi saya separuh hartanya dan hak asuh anak untuk saya. Tuan Zhou, Anda kan orang terpelajar. Tidakkah Anda tahu pengadilan tidak menganjurkan membagi separuh harta pihak yang bersalah? Selain itu, kami telah mengumpulkan bukti Anda meninggalkan Keke. Menurut Anda, apakah pengadilan akan memberikan anak kepada Anda? Kalau begitu yakin menang, lalu untuk apa datang menemui saya? Kalau berani, langsung saja gugat saya di pengadilan. Hahaha. Tuan Zhou, jangan-jangan Anda merasa anak ini ada atau tidak penting karena Anda masih punya anak lain. Saya memanggil Anda hari ini agar Anda tahu persis. Saya memanggil Anda hari ini agar Anda tahu persis. Apa katamu? Kau kira anak Liu Yanyan adalah putramu sendiri? Dia sama sekali bukan anakmu. Kau ditipu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tuan Zhou, Anda licik? Pintar sekali. Tapi tidak menyangka membesarkan anak orang lain. Saya bingung harus bilang Anda bodoh atau pintar. Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa punya laporan identifikasi aku dan Keke? Kau siapa sebenarnya? Tuan Zhou, ini aku pekerja di rumahmu. Kau?
Ternyata kau. Kalian bersekongkol menipuku ya. Di mana Song Mokian itu? Di mana dia sekarang? Johe, aku di sini. Sudah kubilang takkan kulepaskan kau. Song Mokian, akan kubunuh kau. Song Mokian, akan kubunuh kau. Rekan polisi, bicaralah baik-baik. Ini urusan keluarga kami. Tak perlu sampai mengganggu kalian. Kau kenal orang ini? Ah, tidak. Tidak kenal. Zohe, berdasarkan kesaksian saksi di tempat kejadian, kemarin sore, kau bertengkar dengan korban. Kami sekarang curiga kau adalah tersangkanya. Saya tak bersalah, polisi. Saya sama sekali tidak kenal orang ini. Mana mungkin saya membunuhnya? Zohe, kematian direktur itu, aku tahu semua kebenarannya. Karena aku menyaksikan semuanya. Masih mau membela diri? Aku tak bunuh siapa-siapa. Tuan Zhou, simpan penjelasanmu untuk hakim. Bawa dia. Tunggu. Johe, sekarang kau mengerti? Kami sama sekali tidak takut melakukan pembagian harta. Dan hak asuh keke, menurut hukum negara A. Jika tuduhan pembunuhanmu terbukti, kau akan dihukum penjara seumur hidup. Mengapa kami harus membagi harta dengan seorang pembunuh? Masuklah penjara dan bertobatlah. Song Mokian, kau akan mati mengenaskan. Lepaskan aku. Terima kasih. Tanpamu, semuanya tak akan berjalan semulus ini. Tidak. Jika bukan karena kecerdasan dan ketegaranmu, bahkan pengacara terhebat di dunia ini pun tak akan meraih kesuksesan hari ini.